qiyamu binafsihi itu sifat yang wajibatun lahu ta'ala al-qiyamu binafsihi, sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-qiyamu binafsihi, berdirinya Allah dengan sendirinya, artinya zatnya sendiri. Apa maknanya? Maknanya ana dzatullah. Jadi mana qiyamu binafsihi maknanya ana dzatullah ta'ala ghaniyatun an mahal. An mahal aidatun taqumu biha. Jadi zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat. Nanti kita jelasin maksudnya apa. Ya, tidak membutuhkan tempat. Ai ma'al, butuhkan tempat aidat yaitu dat taqumu biha, yang dat itu berdiri dengan dat yang lain. Wa ghaniyatun aidan an mukhassis. Jadi maksudnya zat Allah itu tidak membutuhkan zat yang lain untuk berdirinya, sebab zat enggak butuh zat. Ngerti enggak? Sebab yang namanya zat tidak butuh zat. Itu makna daripada qiyamu binafsihi. Jadi zat Allah berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan zat yang lain. Jadi maknanya Allah tidak butuh kepada mahal, sebuah tempat itu. Yang tempat itu ditempati oleh zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghaniyatun, dan juga maknanya Allah tidak membutuhkan aidon an mukhassis, yaitu dari mukhassis. Apa mukhassis? Ai mujid, yaitu yang menciptakan. Jadi zat Allah tidak butuh kepada tempat, dan zat Allah tidak butuh kepada mukhassis. Artinya makna mukhassis itu mujid, artinya zat yang butuh kepada yang menciptakan zat. Artinya Allah tidak butuh kepada yang menciptakan, karena Allah sang pencipta. Ya, jadi kesimpulannya gitu maknanya. Makna qiyamu binafsihi. Kayak gini zat, ya udah logikanya juga yang namanya zat mah nggak butuh zat, gitu. Ya, artinya mungkin Allah sini nggak butuh zat yang lain. Zat Allah nggak butuh kepada zat yang lain, dan zat Allah tidak butuh kepada yang mewujudkan, yang menciptakan. Itu makna qiyamu binafsihi. Jadi Allah mah dengan sendirinya, udah zatnya sendiri, nggak butuh kepada apapun. Untuk berdirinya itu Allah nggak butuh kepada zat yang lain. Ya, itu. Seperti halnya sifat butuh kepada zat. Ini sifat seperti warna. Sifat itu seperti warna-warna, itu namanya sifat. Ini warnanya apa? Putih. Sifat kertas punya sifat, sifatnya warnanya. Sifat butuh kepada zat. Zat apa? Zat buat dia nempel sebuah kertas ini. Atau sifat malas, sifat rajin ada sifat rajin butuh kepada tempat. Yang namanya sifat butuh kepada untuk dia nempel, untuk dia berdiri, untuk qiyam untuk berdiri dia. Malas itu kan sifat, rajin itu sifat. Dia butuh kepada tempat untuk dia berdiri. Kepada siapa? Ya kepada manusia. Manusia punya sifat rajin, berarti rajin ada sama kita, nempel sama kita, zat kita. Itu sifat. Jadi sifat butuh kepada zat, zat butuh kepada sifat. Ya, itu sifat makhluk seperti itu. Jadi nggak ada tuh sesuatu yang nggak butuh sesuatu. Jadi kesimpulannya begini. Sesuatu apapun yang butuh kepada sesuatu untuk berdiri, untuk dia tegak, untuk dia berdiri, berarti itu makhluk namanya. Sedangkan Allah qiyamu binafsihi, zatnya sendiri, tidak butuh kepada zat yang lain. Paham? Oke. Iya, seperti sifat malas. Saya pengen tanya, ada nggak sifat malas kerayaban? Pasti dia nempel sama sesuatu, sama si A, sama si B, apa sama si C. Pernah kita ngelihat sifat malas kagak nempel sama siapa-siapa? Nggak ada. Itu makhluk sifatnya. Jadi intinya pada hakikatnya makhluk tercipta adalah
makhluk sosial, butuh kepada sesuatu. Itu sudah sunatullah dan nggak bisa dipungkiri. Mustahil manusia hidup tanpa sesuatu, nggak ada. Semuanya butuh sesuatu, butuh tempat untuk dia berdiri, butuh sesuatu perkara yang mewujudkannya. Ya, intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Maka Allah nggak butuh kepada mujid, kepada mukhasis, perkara yang mewujudkan. Sebab Allah lah yang mewujudkan sesuatu, bukan sesuatu yang mewujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sesuatu yang butuh kepada sesuatu itu sifatnya makhluk. Allah Subhanahu dzalik masuk tidak itu semua. Itu maknanya begitu. Simpel mana segitu doang. Itu makna qiyamu binafsihi. Jadi kesimpulannya berdirinya Allah dengan sendirinya, dengan zatnya, dan itu tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lainnya. Ya. Seperti gatel atau panas, itu sifat bukan? Sifat. Pasti nempel sama sesuatu. Coba cari sifat panas yang gak nempel sama sesuatu. Pasti nempel. Nempel sama api. Api panas. Nempel sama matahari. Matahari panas. Gitu. Nggak ada panas itu berpisah dengan matahari. Ini matahari. Panasnya misah. Ada. Ada nggak? Atau ini api kita nyalain, terus panas, api misah sifat panasnya, ada? Enggak kan? Api datnya, panas sifatnya. Itu makhluk seperti itu. Udah sunatullah membutuhkan sesuatu. Zat Allah tidak membutuhkan sesuatu. Allah kan punya sifat. Berbeda masalah penjelasan sifat Allah dengan sifat makhluk. Gitu. Kalau sifat makhluk bergonta-ganti. Dan sifatnya itu ta'adud, banyak. Kalau sifat Allah tunggal. Tunggal. Seperti mana? Seperti sifat kudratnya Allah itu tunggal kudratnya. Irodatnya tunggal. Ilmunya tunggal. Cuman mencangkup kepada seluruh yang berkaitan dengan kudrat. Mencangkup kepada seluruh berkaitan dengan ilmu. Manusia punya ilmu, ilmunya manusia sifatnya banyak. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, banyak nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Ilmu Allah satu, tapi mencangkup semua. Mencangkup kepada semua ilmu yang ada di alam dunia. Manusia ilmunya banyak. Itu sifat makhluk, berarti semakin banyak apa yang dibutuhkan sifatnya, berarti itu sifatnya makhluk. Allah segala sifatnya tunggal, itu bedanya. Dan ilmu kita mah terbatas, walaupun banyak terbatas, karena saking banyaknya, karena memang terbatas. Bahasa Arab nggak mungkin dipakai buat belajar bahasa Indonesia, betul nggak? Ekonomi nggak mungkin dibuat belajar bahasa Arab, benar nggak? Jadi ilmunya terbatas. Ekonomi ya udah buat jalur ekonomi aja udah. Kalau ilmu Allah nggak ada batasnya, nyangkup semua, nyangkup seluruhnya. Tunggal sifat Allah, beda dengan makhluk. Karena Allah mah nggak butuh sesuatu apapun, tunggal semua. Oke, sekarang dalilnya. Kita tahu qiyamu binafsi, tafsirnya seperti itu. Sekarang tinggal dalilnya. Apa dalil dari qiyamu binafsi? Allah berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan apa yang menciptakan. Sebab Allah sang pencipta. Allah gak butuh sang pencipta, karena Allah sang pencipta. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Zatnya nggak butuh kepada tempat. Sebab mustahil Allah butuh tempat. Zat Allah butuh kepada tempat mustahil. Allah zatnya butuh kepada sesuatu untuk nyangga dia berdiri, nggak, mustahil adanya. Ya, jadi zatnya Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Qiyamu binafsi. Itu maknanya. Jadi makna qiyamu binafsi itu maknanya apa? Allah tidak butuh kepada zat yang lainnya, dan Allah tidak butuh kepada yang menciptakannya, karena Allah sang pencipta, gitu. Bukan yang diciptakan.
Itu makna qiyamu binafsi. Jadi maknanya dat Allah tidak membutuhkan kepada dat yang lainnya, dan Allah tidak butuh kepada yang menciptakan, karena Allah yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Dalilnya mana qiyamu binafsi? Antakulah. Nih ngomongnya begini kita logikanya. Laukana ta'ala muhtajan, kalau Allah butuh ila ma'al, kepada zat yang lainnya, ya, kepada zat yang lainnya. Kamat takorul bayat idat, sebagaimana sifat putih butuh kepada zat. Tadi ini putih, warna itu kan sifat. Tadi saya bilang nggak ada tuh yang namanya sifat di alam dunia netral, nggak ada. Pasti dia nempel dengan sesuatu apapun. Untuk berdiri dia, untuk adanya dia. Adanya itu sifat, dia butuh kepada dat. Sebagaimana dat butuh kepada sifat. Makhluk dat nggak ada yang namanya netral dengan sifat. Semuanya punya sifat. Karena sifat itu sendiri diciptakan Allah butuh kepada dat. Ya. Contoh, nih, puyeng. Puyeng, sakit kita sebut puyeng lah. Kan sifat itu ya puyeng. Bener nggak? Bener. Puyeng sifat tuh kan, sifat penyakit, lagi sakit, yang sakit kan gitu. Puyeng sifat, puyeng sifat. Cari puyeng yang kagak nempel sama pala. Artinya tuh puyeng ada, pasti ada tempat buat dia berdiri, tempat buat dia bersemayam. Pala namanya. Cari puyeng yang nggak ada di pala. Gue puyeng nih tapi megangnya bukan di pala, gue puyeng nih. Di sini nggak nempel sama pala, nggak mungkin kan? Pasti megangnya kemana? Ke dat, itu pala dat kita. Gue puyeng nih, megangnya kemana? Padahal yang dia pegang dat bukan sifat. Jadi intinya puyeng itu pasti selalu nempel sama sesuatu. Nggak mungkin puyeng itu berdiri dengan sendiri. Cari si puyeng yang kagak nempel sama pala. Ayo cari. Lapar itu sifat. Cari lapar yang kagak nempel sama perut. Gue lapar nih, pasti megangnya perut. Kagak ada gue lapar nih, yang dipegang sebelah perut, kagak nempel laparnya sama perut, gak ada. Artinya itu lapar ada, tercipta wujud sifat lapar. Berdirinya lapar itu pasti dia nempel sama dat, perut namanya. Berarti itu sifat lapar butuh kepada dat yang lainnya. Apa? Perut. Di sini kalau Allah butuh kepada sesuatu dat yang lainnya untuk jumenang, untuk berdirinya Allah dengan sendirinya, keberadaannya, maka lakana sifatan, maka Allah itu sifat bukan dat. Kalau Allah butuh kepada dat, maka Allah bukan dat, berarti Allah itu sifat. Sebab perkara yang butuh kepada dat itu namanya sifat. Paham? Buku ini zat, sifatnya putih, nempel nggak? Jadi putih itu keberadaannya, terciptanya butuh kepada sesuatu dia untuk berdiri, untuk menetap. Siapa? Kertas. Kertas. Maka nggak mungkin ini putih nggak nempel sama kertas. Sebab putih butuh kepada dat, dan dat juga butuh kepada sifat. Cari dat yang gak butuh sifat, ayo. Contoh benda apalah, benda apa yang gak butuh sifat, cari di alam dunia. Kalau ada saya bayarin. Angin, ada sifatnya, dingin, panas, anyep. Bener gak? Hah? Sekarang anyep kan ya udara? Itu sifatnya, berarti sifat udara. Berarti udara punya sifat, anyep. Berarti anyep itu nempel sama udara. Dia butuh, anyep itu butuh tempat. Apa? Udara. Intinya sifat itu butuh kepada yang ditempelnya, yaitu zat. Zat butuh kepada sifat. Karena zat nggak mungkin ada tanpa sifat, dan sifat ada nggak mungkin tanpa zat. Intinya dua perkara ini saling berhubungan. Berarti kalau Allah nggak qiyam binafsi, Allah berdirinya butuh kepada sesuatu, butuh kepada zat. Allah butuh kepada zat yang lainnya untuk keberadaannya. Berarti Allah bukan zat, disebut sifat. Sebab perkara sifat itu butuh kepada zat.
Sedangkan lakanya sifatan kama anal bayat Allah ditaqallal dat, sebagaimana warna putih butuh kepada dat seperti ini kertas. Ya. Sedangkan Allah tidak, bukanlah sifat. Allah adalah zat gitu. Allah taala la yasayakuna sifatan. Enggak sah dinyatakan kalau Allah itu sifat. Allah itu zat. Gitu. Wah sifat, sedangkan sifat la tatasifu sifat. Yang namanya sifat mah nggak mungkin kesifatan. Sifat itu nggak mungkin ketempelan sifat. Sifat nah udah sifatnya sifat, nggak mungkin sifat ketempelan sifat. Yang ada juga sifat nempel sama dat, dat nempel sama sifat. Nggak ada sifat ditempelin sifat. Ya adapun kategori putihnya putih terang, putih apa, itu emang namanya sifatnya putih terang. Nggak mungkin putih terang ketempel sifat yang lain, coba. Logikanya bagaimana? Ayo, sifat ketempelan sifat bagaimana logikanya? Nggak nyambung. Nah, jadi kesimpulannya, kalau Allah butuh kepada zat, berarti Allah itu sifat. Dan ingat, yang namanya sifat nggak butuh sifat, sedangkan Allah punya sifat. Sifat nggak butuh sifat, sedangkan Allah punya sifat. Maka nggak logis kalau Allah disebut zat yang butuh kepada yang lainnya. Berarti kalau Allah butuh kepada lainnya, berarti Allah itu sifat. Sedangkan Allah punya sifat, sedangkan sifat nggak bisa kesifatan dengan sifat yang lain. Sedangkan berarti Allah zat. Gitu. Itu makna dalil daripada qiyamun nafsi. Oke, kita ngambil kesimpulannya. Dalil daripada qiyamun nafsi, kalau Allah butuh kepada sesuatu zat, berarti Allah itu sifat. Koma tuh ya, bahasa itu. Kalau Allah butuh kepada zat, berarti Allah sifat. Sedangkan sifat tidak butuh kepada sifat. Dan kita tahu Allah itu punya sifat, nggak mungkin sifat kesifatan. Gitu. Puyeng ya? Dari kita ngaji puyeng mau tahu itu. Jadi makna qiyamu binafsihi, maknanya Allah tidak membutuhkan zat yang lainnya dan Allah tidak butuh kepada yang menciptakannya. Itu namanya qiyamu binafsihi. Wujud idam baqa mukhalafatul lil awadisi. Keterangan qiyamu binafsihi seperti ini. Itu tujuan kita ngaji. Kalau dulu kita ngaji lagi TK cuma cukup nadom aja udah wujud idam baqa. Sekarang kita ngaji pengertiannya, pemahamannya. Itu maksud tujuannya seperti itu. Ya, tujuan kita ngaji rada ke atas supaya kita tahu arti-arti daripada wujud, tidak, makom, mukhalafat hawadis itu makna keterangan panjangnya seperti apa. Dulu kita cuma tahu wujud artinya ada, maksudnya apa kan nggak tahu kita. Qiyamu binafsi mananya Allah berdiri dengan sendirinya, apa artinya? Kan kalau kita nggak ngaji lebih ke atasnya kan kita nggak paham. Yang kita tahu kan Allah berdiri dengan sendirinya, artinya apa? Nggak paham kan kita. Sekarang baru kita paham arti qiyamu binafsi. Allah nggak butuh zat yang lainnya dan Allah nggak butuh sang pencipta. Karena kalau Allah butuh kepada zat yang lainnya berarti Allah sifat, sedangkan Allah punya sifat, sedangkan sifat nggak bisa kesifatan. Gitu. Berarti kesimpulannya Allah bukan sifat. Itu daripada dalil qiyamu binafsi. Diputer-puter aja bahasanya. Kalau anak kecil mah kan kagak mikir, nggak puyeng. Anak kecil mah diajak ngaji begini nggak puyeng, soalnya mah nggak ada pikiran. Kalau kita kan udah punya pikiran. Coba-coba ayo yang udah pada jenggotan kagak punya pikiran, nggak ada. Model-model kita mah gua mah santai, gua mah nggak punya pikiran. Maksud nggak punya pikiran maksudnya santai aja kali gitu. Pikiran mah ada, anak nangis pikiran. Kalau yang udah pada tua-tua nggak punya pikiran, hati-hati. Hati-hati, kurang gawean ntar sebutnya. Itu makna daripada qiyamu binafsi. Dan itu kalau Allah dikatakan sifat, butuh kepada zat yang lainnya. Sekarang kalau Allah butuh kepada mukhasis, umpama di dalilnya. Mukhasis tadi apa mananya?
Qiyamu binafsi, Allah tidak butuh kepada yang menciptakan, Allah tidak butuh kepada yang mewujudkan. Walawib takoro, dalilnya nih, walawib takoro ilal mukhassis. Mukhassis itu maknanya kalau bahasa Arab secara kamusnya kan mukhassis itu yang mengkhususkan. Tapi makna di sini bukan yang tapi yang mujid, yang menciptakan, yang mewujudkan. Yang mewujudkan, kalau kata kita mungkin kalau dalam bahasa bahasa perdagangan supplier kali, yang mensupplier, yang mengadakan barang. Nah, kalau Allah butuh kepada yang mewujudkan, mujidun yujidu lakan hadisan, yakin kalau Allah butuh kepada yang menciptakan, berarti Allah hadis sifatnya, Allah makhluk sifatnya. Wayak takil al mudis, berarti Allah kalau begitu butuh kepada yang menciptakan. Ini makhluk, maka dia butuh kepada yang menciptakan. Tanpa yang menciptakan dia nggak bakal ada ini. Maka dia butuh kepada kelihayan tangan orang yang menciptakan, gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada, justru dia ada, berarti dia butuh kepada sang pencipta. Karena wujudnya dia diciptakan, dibikin, berarti dia butuh kepada yang bikin. Nah, kalau Allah sifatnya makhluk, berarti Allah butuh kepada yang menciptakan. Makhluk itu kan artinya yang diciptakan, berarti Allah butuh kepada yang menciptakan. Jelas berarti kalau begitu mah mustahil adanya. Wa kullu minhuma muhalun, dan kedua-duanya itu mustahil lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhdis mustahil bagi Allah, butuh kepada muhdis, dan juga Allah butuh kepada mahal, juga sifatnya mustahil adanya. Intinya berarti Allah qiyamuhu binafsihi, itu kesimpulannya. Ngerti. Iya, makanya yang intinya manusia yang biasa kayaknya ngaji dari dulu pernah begini acan ngaji tauhidnya, ini baru namanya ngaji tauhid. Kalau nggak diginin kita kapan mau mikir-mikir sama ngaji? Ngaji mah bukan ngaji kuburan doang, bukan ngaji orang mati doang, mau ngaji tahlilan. Ya namanya ilmu begitu ya. Nah, jadi kita mah simpel, kalau jadi dengan tauhid kita sebetulnya simpel buat jawaban tentang keimanan kita. Lu ngapa begono? Karena gua makhluk. Lu ngapa begini? Ya karena gua makhluk. Jauh gitu lah udah. Iya. Lu ngapa tidur? Gua makhluk. Lu ngapa makan? Gua makhluk. Emang gitu. Sebab kalau Allah nggak butuh. Kenapa lu butuh Karena gua makhluk. Sebetulnya tinggal simpel kita mengaku makhluk aja itu udah jadi jawaban semua tentang keimanan kita. Cukup gua makhluk itu udah menjadi jawaban semuanya. Semuanya. Ngapa lu pintar-pintar banget, sama ilmu banyak banget lu punya? Karena gua makhluk. Karena makhluk butuh kepada semua. Yang bahasa Inggris, dia butuh ngomong Inggris. Dia butuh ilmu mekanik buat mesin. Dia butuh ilmu listrik, emang buat dananin listrik. Gak mungkin ngaji bahasa Arab buat dananin listrik, gak nyambung. Pasti dia butuh sama ilmu yang lain. Apa? Ilmu tentang kelistrikan. Pasti. Kenapa sih kita butuh karena gue makhluk. Itu jawaban simpel sebetulnya mah. Dalil simpel kita untuk mendalil tentang keimanan kita. Mengaku makhluk itu, makanya kita disuruh ngaku juga. Kalau saya ini hamba, saya ini makhluk. Itu jawaban tentang ketahuan kita secara mujmal. Cukup jawab gua makhluk. Itu udah luar biasa. Jawaban tentang keimanan. Kenapa lu minum? Karena gua makhluk. Karena kalau gua bukan makhluk, Allah nggak butuh minum. Simpel kan? Ya, jawaban tentang mengaku kita diri kita makhluk aja itu udah menjadi jawaban dalil sifat 20 udah cukup. Intinya mah begitu. Dalil simpel maksudnya. Ya sebab kalau kita pakai dalil tadi, kalau hafal, kalau kagak. Iya. Lalu bagaimana biar gampang? Udah gitu aja ngomong. Karena gua makhluk. Sebab kalau gua kholik, gua nggak butuh makan. Sebab kalau gua sang pencipta, gua nggak butuh minum, gua nggak butuh kawin, gua nggak butuh apa-apa, gua nggak butuh apa-apa, nggak butuh apa-apa. Ya karena gua butuh, ya karena gua makhluk.
pengakuan kita sebagai makhluk di hadapan Allah itu sangat luar biasa. Itulah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini orang yang imannya sangat luar biasa. Cukup dengan gua makhluk, iman sempurna. Kenapa lu butuh ilmu ngaji? Ya karena gua makhluk. Kenapa lu butuh ilmu? Karena gua makhluk. Kenapa lu kawin? Karena gua makhluk. Kalau Allah mah nggak kawin, Allah mah nggak ngaji, Allah mah nggak nyantren. Gitu. Nggak ada mingguan, nggak ada harian. Sebab mingguan harian ciptaan Allah. Masa Allah butuh minggu? Bukan minggu bahasanya ahad. Emang Allah butuh ahad? Enggak. Emang Allah butuh Isnin? Enggak. Lalu Isnin ahad itu buat apa? Buat kita. Minggu buat jalan-jalan, Senin buat repot tuh. Mancing. Ya kalau siapa mah enggak, siapa mah tergantung jadwal. Minggu jalan, mancing. Ini mah yang kerja-kerja di Pemda dah tuh. Ya coba bayangin kalau hari semuanya Senin. Oi, coba bayangin kalau semuanya hari Senin. Hari sibuk semua. Kebayang coba kapan mancingnya. Ya kan? Kenapa ada libur? Biar ada tugas yang lain. Diwarna-warni kehidupan kan, kalau satu jalur aja jenuh. Kalau belok dikit ke rawa. Kalau belok dikit ke gunung. Belok dikit ke puncak. Belok dikit ke lesehan. Lah kalau satu jalur aja, manusia mah kan sifatnya milal, bosen. Nggak ada yang nggak bosen, kawin aja bosen. Ya kita mah kan kesem-sem kawin kan seminggu 2 minggu. Coba setahun, apalagi punya anak 5. Ngeliat janda rada enakan dikit, lain tuh pikirannya. Bosen sama yang lama. HP baru sayang banget, coba aja sampai setahun tuh HP dipegang. Dulu mah jangankan orang minjam, debu aja nggak boleh nempel. HP baru, debu aja nggak boleh nempel. Sekarang yang rada lamaan, asal banting-banting aja, jangankan debu, banting kadang-kadang. Orang minjem dilempar tuh. Coba masih baru, sifatnya bosen. Intinya apa? Di dunia itu nggak ada yang kekal. Wah di puncak enak, di puncak nongkrong, seharian doang, ntar mah jenuh mau pulang lagi. Coba aja, yuk. Kita ke puncak tuh enak nih, kayaknya enak. Coba aja nongkrong di puncak. Intinya ada batas puyengnya, ntar juga sana jenuhnya. Intinya apa? Itu pelajaran buat kita. Di dunia sebagai bagian kita ada batasnya. Maka jangan sombong. Jangan bangga bahasanya. Apa yang kita miliki. Miliki kebahagiaan, ada batasnya. Ada berantemnya ntar, coba aja. Emang kita sama bini jalan akur aja. Jangan ngomong dah. Hati aja jawabnya. Kita mau bini selama kawin ada akurnya. Akur tuh jalan nempong aja berdua enggak kan? Artinya apa? Ya dunia mah nggak ada yang abadi. Nggak ada. Intinya kebahagiaan tuh nggak ada yang abadi. Ya, jangankan kita sama orang lain yang bukan diri kita, diri pribadi kita aja kadang-kadang tangan kanan sama tangan kiri kadang-kadang. Iya begitu kan bahasanya. Yang satu sakit, yang satu seger. Ya kan? Capek yang satu nggak ngapa-ngapain, yang ngapa-ngapain satu doang capek kan namanya. Cuman dia kagak ngomong aja, kagak iri gitu. Kalau iri aja gamparin tangan kanan kan begitu. Intinya apa? Kesimpulannya ini pelajaran buat kita bahwasanya di alam dunia ini sebahagia-bahagianya apapun yang kita punya kebahagiaan itu ada time-nya. Ada time-nya itu mah. Beda dengan kebahagiaan akhirat. La nihayatallah, tanpa ada batas. Kalau ibarat pulsa mah, ibarat wifi mah apa? Always, dia ada batas. Kalau bahasa Indonesia always itu la nihayatallah, always, selalu. Itu rasa kebahagiaan akhirat. Kalau dunia rasa ada batasnya. Makan bakso enaknya di mana? Lagi di lidah, enak, telan aja dikit. Ada tuh rasa bakso. Agak ada, apalagi sampai bawah kuning semua. Kita makan, emang nikmatnya di mana? Bahagianya di mana? Pas lagi dikunyah di mulut, lewat tenggorokan dikit ya tuh lak-lakan tuh lewat dikit, udah nggak ada rasa. Itu sifat dunia seperti itu. Seperti kita makan bakso, sesaat nikmatnya. Kita bangga-bangga itu makan enak, tetap aja sampai tenggorokan mah rasanya sama orang makan ikan asin sama daging.
Ya sama-sama nggak ada rasa. Udah lewat tenggorokan, apalagi sampai perut, apalagi lewat, sama-sama bau. Itu kita ngambil ibrohnya di situ. Dunia itu nggak ada yang abadi. Jadi jangan bang, jangan kita banggain. Kalau bisa mah kebahagiaan kita sedekahkan sama orang. Iya, betul nggak? Oh, tembus bisnis sekian miliar, sedekahin. Kalau bisa kebahagiaan kita bagi-bagi, membagi-bagi kebahagiaan sama orang lain. Kenapa? Sebab kebahagiaan itu nggak ada yang abadi. Kita makan sendiri juga, intinya mah pasti habis-habis juga. Mending kita sedekahin biar ada manfaatnya. Kita dapat, orang lain dapat. Itu yang manfaatnya. Paham ini paham? Pelajaran buat kita ya. Ingat, jangan ego dalam dunia mah. Lu mau sombong bagaimanapun tetap aja nggak ada yang abadi. Sekaya-kayanya orang tetap aja ada jenuhnya. Nggak ada. Tuh nikmat kekayaan jadi nikmatin kita sampai mati nggak. Orang kaya sekaya-kayanya punya triliunan tetap aja seminggu 2 minggu masih bangga. Tetap bangganya terhilang, senangnya hilang, jenuh yang ada. Apalagi kalau udah ribet aja urusan. Intinya nggak ada yang abadi. Paham ini ya? Kerja aja ada pensiunan. Ya, betul nggak? Iya. Sombong banget sama kerja, bangga banget pakai dasi. Tetap aja ntar ada pensiunan. Itu kan intinya, artinya ada batasnya manusia. Bahagia pakai dasi. Jadi intinya kita jangan saling ego. Kita santai aja hidup. Kita bawa senang aja. Kalau kita punya bahagia, bagi-bagi sama orang bahagianya. Idkhulus surur namanya. Membahagiakan orang lain itu pahala sedekah. Idkhulus surur namanya. Kayak orang hajatan, kita datangkan temen yang hajatan jadi senang, itu namanya idkhulus surur. Ya, kita memberikan kebahagiaan. Oke, beres. Itu sifat qiyamu binafsi. Qiyamu binafsi. Kemudian goni wa wahidun. Nah, baru sekarang sifat yang keenam, yaitu sifat wahidun. Apa wahidun? Yaitu wahdaniyah. Allah bersifat tunggal. Allah sifatnya tunggal. Esa Allah sifatnya. Wahdaniyah. Jadi sifat keenam, wajibat Allah Ta'ala wahdaniyatun, yaitu sifat wahidun, wahdaniyat. Tunggalnya Allah baik zatnya, tunggalnya Allah baik sifatnya. Jadi sifat Allah mah tunggal, nggak ada yang bercabang. Ilmu Allah bercabang, enggak. Allah tuh nggak ada, bagi Allah tuh ada ilmu matematikanya, ada ilmu nggak ada. Beda sama kita. Kita mah banyak jurusannya, banyak ilmunya. Ya karena manusia mah ilmunya itu lemah. Sehebat-hebatnya profesor, ini dianggap orang jago sama ilmu tentang kimia. Tetap kimia mah ada lemahnya. Sehebat-hebatnya ilmu manusia itu ada lemahnya. Allah mah ilmunya nggak ada lemahnya, sempurna Allah mah. Makanya sifat manusia ilmunya bercabang. Coba dah, saya pengen tanya, ilmu yang paling hebat di dalam ilmu apa? Sebut aja tuh. Nanti saya bilang itu ilmu lemah. Ayo, perbandingan ilmu lah yang ente tahu di alam dunia, ilmu yang paling jago, paling hebat ilmu apa? Ilmu sulap. Ilmu sulap. Oke, ilmu sulap katanya ilmu paling jago. Tetap aja ada batasnya, ada lemahnya. Ada lemahnya. Sulap tentang apa umpama? Tapi kan kenyataannya sekarang sulap itu kebanyakan hanya trik. Enggak ada yang nyata. Enggak ada yang, ya berarti kan lemah. Lemah, kenapa lemah? Sebab ilmunya itu butuh trik. Baru dikatakan sul. Coba tambah trik, ya gagal sulapnya, nggak bakal sebut ilmu sulap. Berarti kan lemah. Ilmu apa coba yuk? Mau banyak duit. Ada habis ya. Ini ilmu silat. Katanya tadi ilmu sulap. Ilmu sulap dipakai disebut ilmu lemah. Kenapa? Kira-kira ada nggak orang ilmu sulap dipakai buat dandanin mesin motor? Kalau itu disebut ilmu sulap, itu ilmu paling jago. Berarti kan dia harus bisa segala-galanya. Harus bisa buat semua-muanya. Semua lini. Sekarang urusan mesin bisa nggak? Ilmu sulap dipakai buat obeng. Buka mur aja, buka mur dah. Tunggu jeplototin gitu, jeplototin. Gak mungkin.
Kagak mungkin. Kecuali trik. Berarti sulap ilmu lemah. Ilmu apa coba ya sekarang? Bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris mah. Bahasa Inggris kalau disebut ilmu jago. Coba kalau emang dia jago berarti dia bisa dipakai buat segala lini bahasa. Ngomong sama orang Sunda. Itu bahasa Inggris bisa nggak dipakai buat ke Sunda? Berarti dia lemah di Sunda. Kalau itu ilmu bahasa Inggris jago berarti dia harus bisa dong. Ayo, paham nggak nih maksudnya? Ayo. Apalagi? Ayo sebut satu ilmu. Kalau emang itu ilmu paling hebat, ilmu silat. Apalagi ilmu silat mah, ini mah ilmu kanuragan apa kek pokoknya, silat apa kek pokoknya. Tetap aja lemah. Gak mungkin tuh ilmu silat dibuat ilmu akad. Masa akad pakai mencak-mencak, mali-mali kagak jadi kawin. Agak mungkin kan. Artinya lemah berarti ada batas. Jadi ilmu sebanyak itu pun ada batasnya kita mah. Ada kelemahan, ada batas, ada sekat-sekatan. Ilmu Inggris cukup buat bahasa Inggris, nggak mungkin lebih daripada itu. Itu berarti menyatakan ilmu lemah. Makanya ilmu Allah mah tunggal, mencakup kepada semuanya. Jadi ilmu Allah mah nggak ada batasnya. Mencakup ke semua lini tentang pengetahuan. Jadi ilmu Allah mah tunggal, sifat ilmunya dan juga tunggal dalam afalnya. Tunggal dalam pekerjaannya. Allah menciptakan sesuatu tanpa butuh sesuatu. Gitu. Kalau kita mah segala butuh. Mau bikin langit-langitan rumahnya kita butuh segala material, butuh segala gergaji, butuh segala paku, butuh segala tangga. Coba aja kita nggak butuh tangga, kagak jadi tuh internet sampai kiamat juga. Mau naik bagaimana kita? Kita melemah. Ya, jadi intinya begini ya. Sebetulnya tuh kalau orang ngomong jago itu sebaliknya. Lu hebat tuh bikin internet. Sebetulnya tuh hebat itu sebaliknya. Lu lemah banget begitu. Ya karena dari kerjaannya butuh segala-galanya. Semakin banyak kebutuhan itu semakin menyatakan dia itu lemah. Betul nggak? Semakin dia butuh sesuatu banyak, apa segala sesuatu dia butuh, berarti itu menyatakan semakin lemah dia. Semakin butuh semakin lemah, butuh banyak semakin lemah. Kan orang yang hebat mah nggak butuh sesuatu. Umpama dia pengen motong kelapa, nggak butuh golok, cukup gue liatin terbelah. Nah, berarti hebat. Motong kelapa pakai golok, berarti lemah. Begitu. Apalagi dia butuh martil pakai getok juga mau mah kagak kuat mau buat ngacak mah, berarti lebih lemah lagi. Begitu kan? Bener nggak? Lah ya sama yang cuman ngebelah kelapa cuman dipelototin doang kebelah itu juga lemah juga. Berarti kan dia butuh melotot. Coba jangan kagak melotot, kagak kebelah kan? Berarti lemah, butuh melotot. Tetap jadi manusia mah jangan sombong. Gua kelapa gua jatuh, lemah lu. Begitu. Paham nggak? Iya. Berarti kan kita kagak butuh pakai nanjak, naik apa segala, nyengget apa segala apa. Cukup gue liatin. Tetap lu masih butuh melototin. Lu butuh jatuhin kelapa pakai pelototan. Berarti kan kita butuh pelototan, lemah. Segala butuh berarti itu lemah. Kalau Allah kun payakun. Nah, beda. Beda nggak? Beda. Jadi kalau ada orang jatuhin kelapa pakai pelototan doang, belum hebat, itu masih hebatan itu mah bahasanya. Jangan sombong, makanya kalau segala apa entregan tetap aja itu manusia lemah, sifatnya nggak ada sempurna. Itu disebut manusia makhluk yang lemah. Jadi nggak ada makhluk yang hebat. Yang hebat hanya punya Allah. Allah mah tetap kun payakun. Kun payakun. Itu semakin kita butuh sesuatu menyatakan kalau kita itu makhluk lemah, maka kesimpulannya buat makhluk butuh itu sebuah kemuliaan. Paham? Iya, kita butuh tetangga berarti mulia. Orang yang merasa butuh kepada orang lain itu berarti mulia. Karena dia menyatakan dirinya lemah. Kalau orang sombong, gue mah kagak butuh sama lu. Sombong berarti itu. Ini orang yang paling dilaknat sama Allah. Nggak butuh orang, nggak butuh tetangga, nggak butuh saudara, nggak butuh apa. Sombong berarti ini orang yang dilaknat sama Allah. Berarti orang yang menyatakan dia mengakui gue butuh lu, gue butuh tetangga, gue butuh ngaji, gue butuh ibadah. Berarti itu makhluk yang lemah dan dia dinyatakan orang yang mulia di hadapan Allah. Karena
melemahkan diri di hadapan Allah, dia yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tawadu di hadapan Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan itu penting. Jadi jangan ego. Ah, gua mah enggak butuh sama lu. Jangan belagu. Lu mati siapa yang mandiin? Iya, lu mati siapa yang mandiin? Lu mati siapa yang nyelawatin? Bahasa kan begitu. Intinya berarti orang yang butuh kerja berarti orang mulia. Orang yang sibuk nyari nafkah, pelantang keluntung, peras keringat, banting tulang, orang mulia. Orang yang mau makan butuh kerja mulia. Jadi nggak ada yang hina di hadapan Allah. Berarti semua aktivitas kita, kebutuhan kita, sifat butuh itu adalah sifat kemuliaan dari Allah untuk manusia. Kalau ada manusia merasa nggak butuh, berarti ini manusia yang jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkataan tidak butuh itu cocok hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali mulut comel ngomong nggak butuh. Awas, walat turunan ntar. Itu bahasa bahaya itu kalau begitu. Buang nggak butuh lu. Awas. Awas. Lalu mati siapa yang nangis? Kan gua nangis ya. Bener nggak? Iya, intinya begitu. Jadi kita mah jangan ego dah, udah buang ego jauh-jauh. Itu hanya sifat yang akan merugikan kita. Buang sifat sombong, sebab itu sifat yang akan menghancurkan kita. Udah buang jauh-jauh. Kita ini bagaimanapun sudah menjadi sunatullah, kita butuh segala sesuatu. Ingat, membutuhkan sesuatu itu adalah mulia buat manusia. Mulia buat kita butuh ilmu mulia. Jangan dianggap hina. Orang nyari usaha mau bagaimanapun model aja usaha, yang penting dia usaha itu dan menjadikan kemuliaan buat dia. Jadi jangan kau anggap orang yang nyari beling itu hina. Orang yang pada angkut sampah itu hina. Jangan sekali-kali kita anggap. Justru kadang-kadang ketawaduan orang seperti itu lebih kepada Allah daripada kita. Jadi orang yang pada usaha yang pada usaha ini usaha itu sebuah kemuliaan dari Allah, akan diberikan oleh Allah. Maka jangan kau hinakan. Bahkan kadang-kadang sifat ketawaduan mereka itu lebih unggul daripada ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi sampah juga sama, mulia. Mulia. Jadi jangan merasa hina. Yang penting jangan nyolong, jangan korupsi, jangan nipu, jangan bohong, ya. Jangan yang begitu, itu menghina namanya. Itu mah sifat hawa nafsu, semua sifat syaitaniyah itu. Jadi intinya pelajaran penting buat kita dari Qiyamu binafsi ini, segala sesuatu itu sebuah yang mulia buat kita. Ya, kita butuh kawin karena kita mulia, kita butuh anak karena kita mulia, kita butuh kendaraan karena itu mulia. Apalagi sekarang mau kemana-mana butuh motor. Ada orang sombong banget, gue mah nggak butuh motor kemana-mana. Sombong banget. Iya, coba aja ntar kalau kesel bengkok disuruh jalan. Ya kan jalan juga butuh kendaraan itu, skuter, suku muter ya kan. Jadi kesimpulannya itu aja. Ya. Satu aja dulu nih mah, ntar kalau terusin punya lagi wahdaniat. Wahdaniat segitu aja dulu. Baru masalah tunggalnya sifat Allah, tunggal dat Allah, tunggalnya apal Allah. Cuman kita belum terangin maksud arti tunggal datnya, tunggal sifatnya, tunggal apalnya itu apa. Ya biar kita ngerti namanya. Jangan wahdaniat Allah bersifat tunggal. Maksudnya apa nih? Oh jangan sampai kita nggak bisa jawab dikit mah. Bisa kudu nyelotos sedikit mah begitu, apalagi kau Google ya kan. Ngaji kemana tuh, ngaji apa kemana datang kan itu, ngaji apa kemana? Fathul Majid, tauhid. Sekarang tiba lagi tauhid. Ngomongnya kudu 2 kali lipat ini. Ya kita aja wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil